Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran Quran hadis kelas 4 dengan materi hadis tentang niat ya, akan kita mulai untuk pembelajarannya hari ini. Terlebih dulu Bapak ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang niat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi disebutkan bahwa niat seorang mukmin itu lebih utama dari amalnya. Mukmin ini adalah orang-orang yang beriman atau orang Islam ya, nak ya. Niat merupakan amalan hati yang tidak diketahui oleh seseorang pun. Niat berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dan ibadah lainnya serta membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Jadi niat di sini tidak diketahui oleh seseorang pun. Artinya hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kita mandi 2 kali sehari, bahkan ada yang lebih 2 kali atau 3 kali. Di antara kita ada yang mandi hanya merupakan kebiasaan untuk membersihkan diri, akan tetapi ada juga yang mandi sebagai ibadah, seperti mandi untuk salat Jumat, begitu juga dengan pergi ke sekolah, ada yang sekedar ingin bertemu dengan teman-teman, dan ada pula yang benar-benar menuntut ilmu sebagaimana perintah agama. Artinya di sini dicontohkan kalau kita melakukan sesuatu atau perbuatan harusnya disertai dengan niat. Contohnya tadi mau pergi ke sekolah, ada yang diantara kalian hanya untuk bertemu dengan niatnya untuk bertemu teman-teman, bahkan ada pula yang betul-betul niatnya untuk mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain dan juga bangsa dan negara. Dalam hal ibadah pun demikian, seperti salat 2 rakaat atau 4 rakaat, meskipun sama-sama salat 2 rakaat, tapi bisa berbeda. Apakah itu salat subuh atau salat qabliyah? Yang 4 rakaat pun demikian. Apakah salat zuhur atau salat asar? Itu dibedakan dari niatnya. Ketika pergi ke masjid untuk melaksanakan salat pun bisa jadi niat itu berbeda. Ada yang benar-benar karena Allah dan ada juga karena yang lain. Ingin mendapatkan pujian orang lain umpamanya. Itulah fungsi niat untuk membedakan dan menentukan. Baik, selanjutnya. Hadis tentang niat ini muncul berkenaan dengan seorang laki-laki yang ikut hijrah ke Mekah ke Madinah. Dia ikut hijrah ke Madinah bukan untuk mencari keutamaan hijrah. Artinya apa yang diujarkan oleh Rasulullah itu keutamaan hijrah itu sudah disampaikan. Melainkan seorang pemuda ini mengincar seorang wanita, yaitu Ummu Qais yang ingin dinikahinya. Oleh karena itu laki-laki tersebut dikenal dengan sebutan muhajir Ummu Qais. Meskipun latar belakangnya muncul hadis tersebut berkaitan dengan seorang secara khusus, bukan berarti nilai hukumnya tidak berlaku bagi orang lain. Nilai hukum dari hadis tersebut tetap berlaku bagi orang lain yang secara umum. Mengapa demikian? Karena suatu pelajaran atau ibrah itu diambil bukan karena sebabnya, melainkan karena keumuman lafalnya. Sering kita mendengar ceramah bahwa suatu ibadah itu tidak akan diterima kecuali memenuhi 2 hal, yaitu ikhlas dan iktibar. Ikhlas yaitu berkaitan dengan amalan hati, ya di dalam hati ya, yaitu niat sehingga yang tahu hanya Allah dan orang yang punya niat tersebut, itu namanya ikhlas. Adapun ittiba berkaitan dengan amalan lahir, amalan yang nyata, apakah ibadahnya sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW atau sebaliknya belum. Secara bahasa niat berarti al-qasdu, maksudnya al-qasdu itu maksud dan iradah, keinginan. Bisa juga dikatakan dengan maksud dan keinginan hati. Jadi, niat dapat diartikan dengan maksud yang terdapat dalam hati seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Ya.
Menurut Syekh Saleh bin Abdul Aziz Alu, makna niat ada istilah para ulama ada dua. Yang pertama niat yang terkait dengan ibadah. Inilah istilah yang dimaksud para ahli fikih ketika mengatakan syarat pertama adalah niat. Ini membedakan antara satu ibadah dan ibadah lainnya. Contoh, membedakan salat dengan puasa atau salat wajib dengan salat sunat. Ya, artinya salat artinya ada niatnya, puasa ada niatnya, itu tentang ibadah. Niat yang terkait kepada siapa yang ditujukan. Ya, yang kedua niat yang terkait kepada siapa ibadah itu ditujukan. Ya, seperti ini sering diistilahkan dengan ikhlas. Contoh salat seorang benar-benar ikhlas karena Allah atau untuk mengharap keridaan Allah atau ingin mendapatkan atau sebaliknya atau mendapatkan pujian orang lain. Selanjutnya, hadis tentang niat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu illa ma hadzara ilaih." Rahwal Bukhari. Terjemah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal bergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia tuju atau wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 ya. Baik, untuk penjelasannya nanti ini di kandungan hadis. Selanjutnya lagi, menerjemahkan hadis tentang niat atau memperadat arti kata ya. Ini ada innama a'malu binniyat likulli imri'in dan seterusnya sampai hajara ilai. Ini kalian baca nak ya. Siapa tahu nanti tatkala ada ulangan atau soal, Bapak keluarkan arti memperadat kata ini. Ya, kalian baca saja ulang-ulang di rumah di buku paket kalian. Selanjutnya lagi, kandungan hadis tentang niat. Yang pertama adalah lafal innamal a'malu bin niat. Menunjukkan bahwa tidak ada amal perbuatan yang sah atau sempurna kecuali berdasarkan niat. Setiap manusia yang berakal sehat ketika melakukan suatu perbuatan pasti disertai niat. Artinya tidak mungkin suatu perbuatan itu tanpa niat. Jadi suatu perbuatan itu haruslah disertai niat. Kalau tidak ada niat, maka pekerjaan itu atau perbuatan itu tidaklah sempurna atau dalam istilah hanya dapat sia-sia ya. Pada kalimat berikutnya itu wa innamal likulli imri'in ma nawa ya, menegaskan kalimat sebelumnya. Jika kalimat pertama menjelaskan perbuatan itu disertai niat, maka yang kalimat kedua ini menegaskan seseorang tidak mendapatkan apa-apa. Ya tadi kata Bapak sia-sia kecuali yang apa telah dia niatkan ya. Pada kalimat terakhir yaitu faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hadzara ilaih. Menjelaskan jika hijrah seseorang ia itu berniat untuk mendapatkan urusan duniawi ya, maka yang dapat dia hasilnya duniawi. Atau karena wanita yang akan dinikahi, maka ia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Ini diibaratkan ya, untuk betul-betul niat itu tujuannya kemana ya. Artinya betul-betul karena lillahi
La, lillahi ta'ala. Maksud hijrah dalam hadis ini adalah perpindahan dari kota Mekah dan Madinah sebelum Fathu Mekah. Ya, ini maksudnya. Ada juga yang mengatakan hijrah di sini adalah dari perbuatan yang tidak baik atau menuju ke perbuatan yang baik. Ya, itu makna daripada hijrah. Disertai dengan niat. Niatnya apa? Tidak mengulanginya, yaitu salah satunya ya, tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disampaikan bahwa hadis tentang niat diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengandung beberapa pelajaran berikut. Niat adalah syarat diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Amal ibadah pun hanya akan mendatangkan pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita contoh misalnya salat zuhur tapi niatnya kita tidak pas, ya maka itu akan sia-sia. Artinya tidak karena Allah. Salat mungkin karena kepengen dipuji orang, ya, atau puasa ingin dipuji orang juga, atau dan sebagainya, ya. Artinya tidak ikhlas, ya. Niat dilaksanakan ketika amal ibadah dimulai dan tempatnya di hati, di dalam hati, ya, ya. Setiap perbuatan kita itu kita lakukan pasti ada tujuan yang ada terbetik dalam hati, itulah niat, ya. Ikhlas atau niat karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata hendaknya diterapkan pada semua amal soleh dan ibadah. Keempat, pahala seorang bergantung pada niatnya. Kelima, semua perbuatan baik dan menjadi nilai ibadah dan berpahala jika diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena niat dapat membedakan antara ibadah dan perbuatan biasa. Ketujuh, niat merupakan bagian dari iman karena niat adalah pekerjaan hati, ya. Sementara menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman membenarkan yang ada dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diucapkan dengan perbuatan. Setelah kita niatkan, baru kita keluarkan dengan ucapan, baru kita wujudkan dengan prakteknya, ya. Baik, untuk materi selanjutnya. Ya, rangkuman atau ringkasan. Khulasah, amal perbuatan seseorang bergantung pada niat, ya. Jadi setiap perbuatan, ya. Yang kedua, niat seorang mukmin itu lebih utama daripada amalnya, ya. Itu lebih utama daripada amalnya, niat seorang mukmin. Fungsi niat untuk membedakan antara satu ibadah dan ibadah yang lain serta membedakan antara ibadah dan kebiasaan, antara ibadah dengan kebiasaan. Seperti mandi tadi kan diumpamakan, mandi, kebiasaan kita mandi 2 kali sehari untuk menghilangkan bau, menghilangkan kotoran yang ada di badan, itu kebiasaan. Tapi ada juga yang mandi diniatkan, seperti mandi mau sholat Jumat, ya, atau mandi sholat mau hari raya Idul Fitri, ya. Keempat, secara bahasa niat berarti al-qasdu, maksudnya maksud, ya, al-qasdu maksud, dan iradah, keinginan. Bisa juga dikatakan maksud dan keinginan hati. Kelima, niat adalah maksud yang terdapat dalam hati seseorang untuk melakukan sesuatu. Keenam, niat dalam istilah ulama ada dua, ya. Istilahnya di dalam pendapat ulama ada dua, yaitu niat yang berkaitan dengan ibadah dan yang kedua niat yang berkaitan kepada siapa ibadah itu ditujukan. Tadi sudah Bapak jelaskan. Yang ketujuh, niat merupakan bagian dari iman. Selanjutnya, tugas, ya. Tugasnya ini seperti kemarin, ya. Yang kalian seperti hadis tentang takwa, sekarang hadis tentang niat. Dibaca beserta artinya dengan cara di video dan kirim ke WA pribadi Bapak. Artinya dibaca, kalian silahkan membaca di buku paketnya itu dibaca, ya. Waktunya 1 minggu dari sekarang. Jadi hadisnya dengan terjemahnya. Nih, hadisnya yang ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaihi, rawahu Bukhari. Nah, terus lanjutkan terjemahnya juga dibaca, ya. Ini Bapak terjemahnya tidak Bapak contohkan. Baik, pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan kata alhamdulillah dan juga Bapak ucapkan dengan kata penutup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.